Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Aditya Permana. Saya dari SMA Negeri 1 Tuari. Dan saya kelas 11 I1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi koloid, definisi koloid dan sistem koloid. Koloid adalah campuran larutan dan suspensi. Artinya, koloid bukan larutan dan bukan pula suspensi di Dickers. Untuk membedakan ketiganya, simak poin-poin berikut tentang ciri koloid, larutan, dan suspensi. 1. Ciri-ciri larutan. Tidak bisa disaring, satu fase, sifat antar zat stabil, homogen, diameter partikel berukuran kurang dari 10-7 cm. 2. Ciri-ciri koloid. Dapat disaring tapi dengan membrani semi permeabel saja. 2 fase, sifat antar zat stabil, heterogen, diameter partikel berukuran antara 10-7 SD 10-5 cm. 3. Ciri-ciri suspensi. Dapat disaring, 2 fase, sifat antar zat tidak stabil sehingga pasti akan memisah. Heterogen, diameter partikel berukuran lebih dari 10-5 cm. Jenis dan contoh koloid. Pada dasarnya, koloid terdiri atas 2 komponen, zat terdispersi dan medium pendispersi. Nah, dengan mengacu pada perbedaan fase terdispersi dan medium pendispersi, terdapat 8 jenis koloid yang ada di Dickers. Ini dia ke-8 jenis koloid tersebut. Sifat koloid. Koloid memiliki 8 sifat, yaitu 1. Efek tindal. Efek tindal adalah cahaya yang berhamburan oleh partikel koloid, di mana partikel larutan berukuran lebih kecil daripada partikel koloid. Oleh karena itu, berkas cahaya dapat dihamburkan. 2. Gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak dari partikel koloid yang bisa dilihat hanya lewat mikroskop ultra. Pergerakan acak tersebut disebabkan adanya tumbukan. 3. Absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan atau tepatnya penyerapan ion oleh partikel koloid karena ukuran luas partikel koloid yang cukup besar. Dengan begitu, ion dapat menempel di permukaannya, baik ion positif maupun negatif. Lebih jauh lagi, koloid pun dapat bermuatan sesuai muatan ion yang telah diserap. Pesandu berasal dari mana? Ini sejarah singkatnya. 4. Koagulasi koloid. Koagulasi koloid merupakan penggumpalan partikel koloid karena koloid mengandung muatan yang dinetralkan. Pada koloid bermuatan sejenis, koloid tidak akan menggumpal karena ion saling tolak-menolak, sedangkan koloid yang bermuatan telah dinetralkan tidak lagi tolak-menolak sehingga koloid bisa berkelompok atau menyatu. 5. Dialisis. Dialisis adalah pemurnian koloid agar bebas dari ion-ion pengganggu. Contoh pengaplikasiannya adalah proses cuci darah alias hemodialisis. 6. Elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid di dalam medan listrik karena adanya muatan yang tergantung di dalam partikel koloid tersebut. Kutub negatif tersebut katoda, sementara kutub positifnya disebut anoda. 7. Koloid, liofil, dan liofob. Sifat ini dapat ditemukan dalam sol yang terbagi jadi 2 jenis, liofil dan liofob. Sol liofil merupakan partikel dengan zat terdispersi yang bisa menarik mediumnya, sehingga ada gaya tarik-menarik antara keduanya. Sedangkan sol liofob merupakan partikel dengan zat terdispersi yang tidak bisa menarik medium dan cenderung encer. 6. Koloid pelindung. Sol liofil pun dapat digunakan sebagai koloid pelindung dari sol liofob. Dengan begitu, partikel sol liofil akan menjadi pelindung sol liofob dari koagulasi.
Sekian dari saya. Bila ada kekurangannya atau tidak jelas mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.